Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ananda-anandaku, soleh-solehaku. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya, dan terus semangat untuk belajar. Oke, minggu ini kita akan memasuki tema keenam, yaitu indahnya negeriku. Nah, dan untuk tujuan pembelajaran tema 6 kali ini yaitu menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi dengan bahasa sendiri. Yang terakhir, menggunakan huruf kapital. Nah, anandaku, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Itu yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Menggali informasi teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, pada tema ini kamu akan belajar bagaimana cara menggali informasi dari teks non-fiksi yang kamu baca dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, agar kamu dapat menggali informasi teks non-fiksi, ada hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan. Yang pertama, membaca teks yang disediakan dengan seksama, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, membaca soal atau pertanyaan dengan teliti. Nah, yang terakhir, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kamu lakukan dalam menggali informasi teks non-fiksi. Nah, ada juga nih ciri-ciri teks non-fiksi antara lain. 1. Informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan data-data yang nyata atau fakta. Nah, jangan lupa seperti Ustazah jelaskan tadi bahwa teks non-fiksi adalah karya yang bersifat faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, ciri-ciri teks non-fiksi adalah teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitian karena dia bersifat yang benar-benar terjadi ya. Yang ketiga adalah topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca. Nah, jadi sebelum kalian menggali informasi teks non-fiksi, ada baiknya kalian mengetahui ciri-ciri dalam teks non-fiksi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Nah, jawaban tersurat berarti jawaban yang ada pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban yang tersirat yaitu berarti jawaban yang harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Sekarang perhatikan contoh teks non-fiksi. Semerbak bunga Kakaskasan. Kakaskasan adalah sebuah desa yang terkenal sebagai penghasil tanaman hias dan bunga potong. Desa Kakaskasan merupakan salah satu desa di Indonesia.
Desa ini terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. Desa Kakaskasen terbagi atas 3 kelurahan, yaitu Kakaskasen 1, Kakaskasen 2, dan Kakaskasen 3. Ketiga kelurahan tersebut sering dijuluki perkampungan bunga. Desa ini selalu memanen jutaan tangkai bunga setiap tahunnya. Banyaknya bunga yang tumbuh di desa ini disebabkan oleh tanah yang gembur serta udara sejuk yang tersedia di desa Kakaskasen. Selain itu, di desa Kakaskasen terdapat kepercayaan bahwa nama Kakaskasen berasal dari bahasa Belanda Broeikasen yang berarti pelindung tanaman budidaya. Sebagai perkampungan bunga, pekerjaan sebagian besar penduduk di desa ini adalah petani bunga. Bermacam-macam jenis bunga ditanam di desa Kakaskasen, seperti bunga gladiol, marigold, aster, krisan, anyelir, dan rosida. Saat musim panen tiba, bunga-bunga tersebut dipetik dan dijual ke berbagai daerah di Sulawesi Utara, seperti Manado dan Bitung. Bunga-bunga tersebut bahkan juga dikirim ke luar provinsi Sulawesi Utara. Di desa Kakaskasen, bertani bunga lebih menguntungkan daripada bertani sayur. Selain dapat mengindahkan desa, bunga dapat menjadi daya tarik desa untuk memikat hati wisatawan. Hal itu juga didukung dengan diadakannya festival bunga di kota Tomohon setiap tahunnya. Nah, perhatikan ya anak-anak, ini adalah contoh teks non-fiksi. Perhatikan, yang berwarna biru ini adalah menjadi topik yang mudah dibaca. Oke, dan yang menjadi tanda berwarna merah ini adalah berdasarkan data-data yang nyata atau fakta berdasarkan hasil pengamatan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi adalah cerita non-fiksi adalah informasi yang terdapat berdasarkan data-data yang nyata atau fakta. Menggali informasi teks non-fiksi dengan diagram. Nah, pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar cara menggali informasi dengan menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kamu akan belajar menjawab pertanyaan dengan menggunakan diagram. Nah, menjawab pertanyaan menggunakan diagram tidak terlalu berbeda dengan menjawab pertanyaan pada umumnya. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi dengan diagram. 1. Membaca atau mendengar teks yang disediakan dengan saksama. Nah, jadi kalian perlu membaca dan mendengar teks dengan yang baik ya. Yang kedua, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks. Jadi menurut apa yang kalian baca dalam teks, yang menurut kalian informasi yang penting, silakan dicatat. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan dengan teliti. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan dijawab dengan teliti. Maka baiknya membaca atau mendengar teks minimal diulang selama 3 kali. Yang keempat, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang telah dibaca atau didengarkan. Nah, dari pertanyaan tadi, setelah kamu teliti, mana nih jawaban yang menurut kamu yang paling cocok. Dan yang terakhir, yang kelima, mengelompokkan dan menuliskan jawaban ke dalam diagram sesuai
pertanyaan yang diajukan. Oke, sekarang perhatikan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan diagram. Oke, perhatikan. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari desa Kas-Kas-Kasen? Yaitu jawabannya adalah sebagai penghasil tanaman hias. Nah, yang kedua, di manakah letak desa Kas-Kasen? Jawabannya adalah di Tomohon, Sulawesi Utara. Yang ketiga, mengapa desa Kas-Kasen dikenal sebagai perkampungan bunga? Karena setiap tahunnya bisa memanen jutaan tangkai bunga. Nah, yang keempat, sebutkan manfaat yang didapat dari bertani bunga di desa Kas-Kasen. Nah, jawabannya adalah bahwa bertani bunga lebih menguntungkan daripada bertani sayur. Nah, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh penduduk saat bunga-bunga di desa Kas-Kasen siap panen? Jawabannya adalah dipetik dan dijual ke berbagai daerah di Sulawesi Utara dan di beberapa daerah lainnya. Dan menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Nah, pada materi sebelumnya kamu telah mengetahui apa itu teks non-fiksi. Nah, Anandaku juga sudah belajar cara menggali informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk menuliskan kembali isi teks non-fiksi yang sudah kamu baca. Nah, sebelum menulis kembali teks non-fiksi, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Bacalah teks non-fiksi dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, temukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Nah, setelah kamu membaca teks atau mendengarkan teks non-fiksi, kamu harus menemukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Kemudian, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan seperti yang Ustazah jelaskan tadi, bahwa apa yang menurut kalian yang penting silahkan dicatat. Nah, yang keempat, tentukan gagasan pokok dari setiap informasi yang disampaikan. Nah, tuliskan gagasan pokok tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri, tapi menggunakannya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang kelima, tuliskan hal-hal yang dapat mendukung gagasan pokok yang kamu temukan. Nah, yang terakhir, rangkailah gagasan pokok dan pendukung yang sudah kamu buat ke dalam paragraf. Nah, dari apa-apa informasi yang kalian temukan, kemudian kalian tentukan gagasan pokok juga gagasan pendukungnya, dan buatlah dalam sebuah paragraf. Nah, Anandaku, kalian tahu tidak? Huruf kapital atau huruf besar sering digunakan ketika menulis. Nah, dalam penggunaan huruf kapital itu antara lain adalah sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, ini rumah Mita. Nah, yang kedua untuk penggunaan huruf kapital itu adalah sebagai huruf pertama nama dan suku bangsa serta bahasa. Contohnya, Rina berbicara menggunakan bahasa Jawa. Nah, pada huruf Jawa menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Dan yang terakhir,
Huruf kapital sering digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, siswa pergi ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, untuk tugas minggu ini, silahkan kalian mendengar teks non-fiksi. Terus, kamu tentukan topik dari teks yang kamu dengar. Kemudian, catatlah informasi-informasi yang penting yang kamu dengar. Oke? Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia. Gunung Rinjani terletak di Taman Nasional Gunung Rinjani, kawasan Pulau Lombok. Nama Rinjani diperkirakan berasal dari istilah Jawa kuno yang berarti Tuhan. Gunung berapi ini memiliki ketinggian 3.726 meter dan merupakan bagian dari cincin api yang terkenal. Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas 41.330 hektar. Taman Nasional Gunung Rinjani didirikan pada tahun 1997 dan merupakan salah satu dari 40 taman nasional yang ada di Indonesia. Di dalam Taman Nasional ini juga terdapat zona transisi garis Wallace. Zona garis Wallace berarti tempat bertemunya tumbuhan dan hewan tropis dari Asia Tenggara dengan tumbuhan dan hewan dari Australia. Di sekitar lereng Gunung Rinjani terdapat hutan lebat yang terkena percikan air terjun. Selain itu, di dalam kawasan gunung berapi ini terdapat danau Segara Anak yang berbentuk sabit. Solehaku, anandaku tercinta, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan untuk akhlak dalam agama Islam adalah memiliki rasa malu. Jadi malulah kalian adalah sebagian dari akhlak Islami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.